Assalamualaikum. Apa kabar sekalian semua? Bagaimana puasa hari ini? Masih lancarkah atau ada yang bolong? Semoga puasanya lancar dan banyak pahala di bulan Ramadan ini. Oke, teman-teman. Semoga lancar dan happy menjalankan puasa di bulan Ramadan. Oke, kali ini ada berita viral, teman-teman. Berita yang sahur. Tahu nggak, teman-teman? Nah, itu sekarang lagi viral. Yang lagi berita sahur itu kan. Katanya dia nggak tahu otaknya di mana. Dia berpendapat saya pengen jadi itu, guys. Kayak gitu ceritanya. Bagaimana pendapat kalian tentang yang mimi peri itu berkata seperti itu? Yuk kita saksikan video berikut ini. Aku bangga jadi boti, ye hidup boti. Dosa, nggak ada Tuh, dosa, guys. nggak ada disiksa, nggak ada kayak Astagfirullahaladzim. gitu, nggak ada. Itu cuma dongeng. Biarpun Dongeng saya belaka. banyak dosa, saya Dongengan tidak masa baik, kecil, tapi nggak ada dosa, itu dongeng masa kecil. Biar kita ditakut-takutin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير Tuh, guys, surat tersebut menyatakan كلا kalau dibacakan ayat على قلوبهم orang itu ما adalah كانوا dongeng. يكسبون. Bener ya kata Suka takut Al-Quran. gak sih namanya orang suka main belakang kan, apalagi sesama jenis gitu, takut kena penyakit menular, HIV, AIDS gitu. Aku takut, cuman kan aku nggak pernah ngambil orang kota. Jadi kayak anak-anak kampung gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kayak anak-anak kampung. Kalau misalkan anak-anak kampung kan dia bersih, nggak ada HIV kayak gitu. Oh, tahu dari mana? Ya karena kan pergaulannya tahu. Oh. Paling cuma nyupir doang kan. Tapi dia mau kan, bukan secara unsur kepaksaan kan? Enggak lah, dia yang mau. Kadang dia kalau misalkan aku lagi sibuk konten gitu kan, dia ngechat kapan ketemu gitu. Oh. Kangen katanya. Kalian bukti kalau kita Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. kalian bongkar video ini. Aku bangga jadi boti, ye hidup boti. Dosa, nggak ada dosa, nggak ada disiksa, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Itu cuma dongeng belaka, dongengan masa kecil, nggak ada dosa, itu dongeng masa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ya Allah. ayat yang ke-13, Allah menyatakan idza tutla 'alaiha ayatul asatirul awwalin. Ketika dibacakan peringatan, dikasih tahu, diingatkan dengan sebaik-baik peringatan, apa kata mereka? Qala asatirul awwalin, itu cerita masa lalu. Itu dongeng-dongeng masa lalu. Dan kita tahu ayat ini sudah ada 1400 tahun yang lalu belum manusia tadi. Kau udah dibeli, ya Allah, dibeli melimpah rezeki yang melimpah, ditolong dari Aku bangga jadi boti, ye hidup boti. Dosa, nggak ada dosa, nggak ada disiksa, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Itu cuma dongeng belaka, Subhanallah. dongengan masa kecil, nggak ada dosa, itu dongeng masa kecil. Kau Biar kita diangkat ditakut-takutin. martabatnya oleh Allah. Doa orang tuamu. Orang yang aman dari dosa. Subhanallah. Termasuk di jannah, di surga, lu ngomong gitu. Gila nih, baru kali ini aku lihat ada orang yang kayak gini gili kali lah. Cuman yang aku mau ngasih tahu dan nasihatin sesama Subhanallah. Islam ya. Semoga dia cepat-cepat beristighfar dan cepat-cepat bersahadat dengan apa yang dia ucapkan. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah ini pernah mendengar daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, kullu ummatin mu'affan. Setiap umat itu diampuni. Setiap umatnya Nabi ini pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Artinya Allah ridho, masih bisa meridhoinya. Kecuali satu orang, yaitu illal mujahirin. Kecuali orang yang suka mengumbar-umbar dosanya, suka mempublikasikan segala perbuatan yang tercela, perbuatan yang terlaknat, perbuatan yang diharamkan, diumbar-umbar dan seakan-akan itu suatu hal yang baik gitu baginya. Dan bahkan tadi dia mengatakan tidak percaya dengan dosa, tidak percaya dengan neraka, ini itu hanya dongeng dan lain sebagainya. Keren banget lah orang yang sumpah lah. Ini kata Nabi, orang-orang kayak gini apa? Ilal mujahirin, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau setobat apapun dia, kalau dia masih belum mau bertobat yang betul-betul artinya kembali ke jalan Allah, dia nggak bakal diampuni. Kata Nabi bahkan, wa innal mujahirati an ya'mala rajulan bil laili amalan. Sungguhnya termasuk daripada orang-orang yang mengumbar dosa itu adalah seorang yang mana dia mengerjakan di waktu malam perbuatan dengan suatu perbuatan, tsumma yusbah, sampai sudah menjadi sampai menjelang waktu subuh. Di malam harinya dia memperbuat perbuatan-perbuatan tercela dan lain sebagainya sampai datang waktu subuh. Waqad satarallahu alaihi. Allah itu masih menutupi loh aibnya. Allah masih menutupi aibnya. Fayaqulu ya fulan amiltu al-bariha kada wa kada. Kemudian Allah ini sudah tutup aibnya, tapi kemudian orang itu mengatakan di pagi harinya, wahai fulan, kamu tahu nggak kemarin aku melakukan hal ini. Disebar aib-aibnya. Oh, bangga dengan apa yang dia kerjakan di malam harinya atau di suatu harinya gitu. Dipublikasikan, diceritakan ke orang dengan bangganya, dengan senangnya, dengan happy-nya, dengan ketawa ketiwinya gitu ya. Terus kata Nabi, sudah dia mengatakan itu, padahal waqad bata satarahu rabbuhu, padahal Allah itu menutup loh aibnya dia, tapi dia sendiri yang buka. Wa yasbi wa yaksifu sitrullahu alaih, dan dia sendiri yang membuka daripada aibnya. Kadang-kadang orang ini nggak dapat ampunan dari Allah, nggak dapat maafan dari Allah, nggak dapat keridhaan dari Allah, karena dia mengumbar seakan-akan dia senang dan mengajak orang daripada perbuatan tercelanya. Waliyadzubillah min dzalik. Maka orang-orang kayak gini ya perbuatannya pasti udah dapat celaka, dapat celaan, dapat laknatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ucapan kita ini membawa kita menjadi orang yang murtad, orang yang nggak berguna, orang yang tidak membawa manfaat kepada orang lain. Lebih-lebih ini di dalam bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan harusnya mengajak kepada orang kepada kebaikan ya, mengajak orang sholat tarawih, ngaji, tadarusan, mungkin berbagi takjil, ya, sedekah atau amalan-amalan yang baik lah, yang bisa membawa dan mencontohkan pada orang lain. Gitu loh yang positif. Jangan yang membawa keenekan kita gitu loh. Lihatnya aja enek gitu. Waliyadzubillah min dzalik. Aku bangga jadi boti. Ye, hidup boti. Dosa, nggak ada disiksa, nggak ada kayak gitu nggak ada. Itu cuma dongeng belaka, dongengan masa kecil, nggak ada dosa, itu dongeng masa kecil. Biar kita ditakut-takutin. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Aku bangga jadi ye hidup. Allah. Dosa, nggak ada disiksa, nggak ada. Nggak ada kayak gitu nggak ada. Itu cuma dongeng belaka, dongengan masa kecil, nggak ada dosa, itu dongeng masa kecil. Biar kita ditakut-takutin. Astagfirullahaladzim. Manusia macam apa seperti ini ya sahabat Mang Ebong. Jadi orang ini tuh nggak perlu saya sebutin namanya ya. Kalian itu suka bilang jangan sebutin ngarannya. Oke, ngarannya mau disebutkan kurang.
Nah, iya jelema model kieu, iya jelema geus naon, geus teu percaya kana ayat-ayat suci Al-Qur'an, geus teu percaya kana hadis-hadis Nabi, geus teu percaya kana kaul-kaul ulama, teu percaya nu ngaranna siksa kubur, siksa neraka. Jadi manehanana teh menganggap bahwa siksa neraka dan siksa kubur itu hanya dongeng belaka yang diceritakan ketika waktu kecil. Ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sudah dibahas ini ya di dalam ayat suci Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Jadi kata orang-orang kafir waktu itu di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang itu mengatakan apabila dibacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya kalamullah yang wajib benarnya, itu mereka itu berkata itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini termasuk ya orang yang seperti ini tidak percaya kepada siksa kubur, siksa neraka. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, summa innahum lasalul jahim, orang-orang yang seperti itu yang tidak mempercayai siksa kubur, siksa neraka, kemudian mereka itu yakin akan merasakan benar-benarnya masuk ke dalam neraka jahim. Neraka jahim itu adalah neraka yang api nerakanya itu yang menyala-nyala, muntab-muntab. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakanlah kepada orang-orang yang tidak mempercayai siksa kubur, siksa neraka, kata Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat, inilah hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah azab yang dahulu kamu dustakan, yang dahulu kamu sewaktu hidup di alam dunia itu tidak dipercayai oleh kamu. Kamu rasakan ini, bam disiksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini orang yang seperti ini hati-hati ya. Jangan diikuti, jangan di-follow. Kalau kalian memfollow orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang seperti ini, orang-orang Aku bangga jadi boti. Yeay, hidup boti. Dosa, nggak ada dosa, nggak ada disiksa, nggak ada. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Itu cuma dongeng belaka, dongengan masa kecil, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Guys, bagaimana pendapat anda tentang ini? Dia melawan takdir dari nol, dia diangkat ke atas, dinaikkan derajatnya biar dia bersyukur. Tapi pas dia di atas udah ini, astagfirullahaladzim, tingkahnya ya Allah. Lagi ngapain ya? Ini ada lagi guys, Lagi apa? ini yang lagi viral nih. Seminggu lagi mau nikah Di hotel Red Doors ya. sama pacarnya guys. Oke. Ini buat istrinya ya, nih buat istrinya tuh mukanya tuh. Dia udah mau nikah cuy, lihat nih. Di Red Doors kocak. Apa? Coba jelasin. Enggak usah, di sini aja. Coba duduk. Lu emang bisa. Udah lu di situ, jangan deket gua. Guys, coba lu bayangin ya, seminggu lagi nih akad nikah, semua persiapan udah hampir beres, undangan udah nyebar, keluarga udah siap. Tiba-tiba nih calon istri lu ketahuan check-in sama cowok lain, dan bukan di hotel biasa, tapi hotel sejuta umat, yaitu di Red Doors. Hah? Kayaknya apa? Lu pergokin calon istri gua. Jadi baru-baru ini ada video yang viral yang memperlihatkan seorang calon suami memergoki calon istrinya lagi check-in di Red Doors. Kejadiannya tuh cuma tinggal hitungan hari ya sebelum akad nikah. Nah, pas ketahuan muka si ceweknya tuh langsung kaget banget, kayak shock, gak nyangka bakal ketemu calon suaminya di situ. Beberapa detik kemudian dia langsung nangis dan minta maaf. Sementara si calon suami ya udah jelas kecewa, campur aduk, karena ini bukan soal pacaran biasa, ini soal udah mau nikah. Gak lama dari situ kelihatan juga nih muka cowok yang selingkuhannya si cewek ini. Dan yang bikin netizen makin geram ya, ekspresinya tuh kayak gak ada rasa bersalahnya sama sekali, datar aja, kayak gak merasa bersalah, biasa aja. Tapi nih ya, banyak yang bilang nih ya, tangisan si ceweknya tuh bukan karena nyesel atau karena merasa bersalah ya, tapi karena ketahuan. Karena ya kalau misalkan gak ketahuan, mungkin cerita ini gak bakal pernah terungkap ya. Lagi ya, gue juga aneh aja terus miris
twist gitu. Soalnya kejadian ini tuh terjadinya di bulan Ramadan. Harusnya memang bulan puasa, bulan suci, jadi momen buat jaga diri, tapi malah jadinya begini. Tapi nih ya, pertanyaan gua nih, sumpama nih lu ada di posisi calon suaminya nih, kira-kira lu bakal masih lanjut atau bakal udahan? Lagi ngapain kan? Hah? Nah, Lagi apa? Undangan udah kesebar, catering udah lunas, H-7 nikah malah check-in bareng laki orang. Plot twist banget. Ini bukan cuma selingkuh, ini namanya moral bankruptcy alias bangkrut moral. Ini kejadiannya di BSD ya. Si calon pengantin prianya nemuin calon pengantin wanitanya keluar hotel. Pas keciduk, si ceweknya cuma bisa nangis. Dengerin ya, secara psikologi ini bisa jadi bentuk self-sabotase. Dia itu sebenarnya takut sama komitmen, makanya dia hancurin semuanya tepat sebelum finish line. Tapi buat kita nih, ini nih adalah the biggest red flag. Kedok kebuka sekarang. Itu investasi masa depan daripada cerai pas udah punya anak. Gua nih ya, sebagai MC wedding sering banget lihat pengantin yang janji till the death do us part. Tapi kalau modelannya begini, mending till hotel do us part aja sekalian. Beruntung nih si pria ini milih buat let it go dan ikhlas. Respect. Kejadian kayak gini pas mau nikah itu penyakit atau karakter yang unfixable. Kalau lo di posisi dia, lo lanjut atau leave it? Komen di bawah. Itu guys, dari masalah tadi si Saul itu ya tadi udah diangkat derajatnya sama Allah SWT, diangkat derajatnya tinggi. Pas jadi tinggi, dia bertingkah seolah-olah dia yang hebat. Allah menguji dia, apakah dengan diangkat dia akan tetap dengan sikap yang dulu atau berubah. Subhanallah, itu menantang takdir, menantang yang Esa, yang Tuhannya yang di sana ya guys ya. Menantang itu dosa, itu adalah dongeng. Astagfirullahaladzim. Sama ini juga guys, aduh, seminggu lagi mau nikah terjadi tetangga. Wah, memang. Ya, saya juga banyak dosa, tapi tidak, ya, mengakui saya banyak dosa, tapi tidak berbicara saya dosa itu enggak. Saya memang banyak dosa. Konten kreator juga banyak dosa. Ya, semua banyak dosa. Semua juga takut dosa guys. Bagaimana menurut Anda dan netizen tentang video ini? Komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.